Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan
Puji Tuhan. Saudara, kalau kita mendengar tadi apa yang diceritakan, satu keluarga dihabisi karena tidak mau menyangkal Tuhan. Dia tetap mempertahankan Yesus bahkan sampai mati. Bukan berarti kalah, bukan berarti binasa, tapi yang mati di dalam Tuhan justru akan mendapatkan hidup yang kekal. Secara akal manusia kok bodoh sekali. Kenapa nggak menyangkal saja supaya selamat, nggak dibunuh? Memang pengajaran tentang salib itu suatu kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Tapi suatu kuasa bagi kita yang percaya. Amin. Haleluya. Mari kita harus tetap mempertahankan Yesus. Jangan sampai kita mengingkari janji. Jangan sampai kita gara-gara dunia kita mengorbankan Kristus. Mati dibunuh cuma sekali, tapi nanti dibangkitkan dan mendapat hidup yang kekal. Tapi kalau sampai menyangkal Tuhan, bisa mengalami kematian 2 kali. Mati di bumi, mati di neraka. Di sana enggak mati, tapi tersiksa siang malam sampai selama-lamanya. Itu kematian yang kedua. Ya. Apakah saudara mau tetap mempertahankan Yesus? Amin. Kalau dihadapkan seperti tadi, mau tetap bertahan? Ayo, tanda tanya. Nah, banyak orang yang sudah percaya menjadi pengikut Kristus, begitu dihadapkan kepada tantangan, langsung berubah. Pilih dunia atau Yesus? Wah, ini pikir-pikir. Kalau pilih Yesus, kehilangan. Kalau pilih dunia, menyangkal Tuhan. Tapi kenyataannya sebagai anak Tuhan, seringkali Yesus dikorbankan, dunia diterima. Dibunuhlah rohani kita. Rohani kita jadi mati. Nah, tapi biarlah dengan kesaksian tadi membuat kita bukannya takut, tapi membuat kita semakin semangat dan tidak akan mengingkari janji, tidak akan menyangkal Tuhan, tetap ikut Tuhan sampai mati. Amin. Kalau mati nanti dibangkitkan, mendapatkan tubuh yang tidak binasa, dan kita hidup bersama Tuhan bahagia sampai selamanya. Di dunia semua akan mati. Memang ada yang tidak mati sampai Tuhan datang. Ya. Ada ayat mengatakan tidak semuanya kita mati, tapi kebanyakan nanti mati memang. Tapi tidak semua. Itu di Korintus. Nah, tinggal pilih. Kita mau hidup sampai Tuhan datang atau pilih mati sekarang? Enggak usah kita pilih. Kita pilih kalau boleh hidup sampai Tuhan datang. Kalau matinya bunuh diri, masuk neraka. Tapi kalau matinya dibunuh seperti tadi karena Kristus, mempertahankan Kristus, masuk surga. Ya, jadi enggak usah takut. Hidup kita ya sudah menjadi milik Tuhan. Allah hidup bagi Kristus, kalau toh mati untung. Itu kata Paulus. Demikian juga kita tetap mempertahankan. Oleh sebab itu, kalau kita merindukan ya hidup sampai Tuhan datang dan dibangkitkan dari kematian, menjadi sidang mempelai perempuan Tuhan, kita harus menjadi jemaat yang bijaksana. Apa itu bijaksana? Setelah mendengar, melakukan. Itu yang bijak. Jangan jadi Kristen yang bodoh. Yang bodoh bagaimana? Mendengar tapi tetap tidak berubah, tidak mau melakukan. Itu yang bodoh. Dan kalau sampai kita mempertahankan kebodohan, menjadi Kristen yang bodoh, Tuhan tidak mengenal kita. Jadi pilih mana?
mau tetap jadi Kristen yang bodoh atau Kristen yang bijak? Halo? Kalau kita mau dikenal oleh Tuhan, kita harus menjadi Kristen yang bijak. Mari kita baca Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Ini sudah terkenal dan kita semua sudah pernah mendengar, bahkan mungkin sudah hafal, tapi mari kita periksa lagi. Apakah kita sudah menjadi Kristen yang bijak atau ternyata bodoh? Ya. Ya, Matius 25 ayat yang pertama. Ya. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya. 5 di antaranya bodoh 5 bodoh, dan 5 bijaksana. 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, Gadis yang bodoh ini membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. tapi enggak bawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu Ya. membawa pelitanya Nah, dan juga minyak dalam buli-buli mereka. ada pelita, ada minyak, baru menyala. Kalau pelita aja nggak ada minyak, nggak akan menyala. Terus Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mempelai itu lama nggak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. semua ngantuk dan semua tertidur. Waktu tengah malam, Nah, terdengarlah suara orang berseru, ya, tengah malam itu puncaknya kegelapan, ada suara. mempelai datang, Mempelai datang, songsonglah dia. songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, Yang 10 gadis itu semua bangun dari tidur. lalu membereskan pelita mereka. Mereka membereskan pelitanya. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, Ya, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. nah yang bodoh nggak ada persiapan. Terus, Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, ya, tidak, tidak. nanti tidak cukup untuk kami Ini nggak cukup untuk kami dan untuk kamu. dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak Kamu pergi aja, dan beli di situ. beli minyak di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, Waktu 5 gadis yang bodohnya pergi membeli minyak, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia yang 5 yang bijak itu sudah siap masuk bersama-sama dengan dia masuk. ke ruang perjamuan kawin. Ya, Lalu pintu ditutup. pintu ditutup. Setelah pintu ditutup, apa yang terjadi? Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu Gadis yang bodoh tadi Dan dia berkata, datang. dan berkata, Tuan, Tuan, Ya, bukakanlah kami pintu. pintu sudah ditutup, mereka ketuk-ketuk pintu di luar. Tetapi ia menjawab, Apa? Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ya, aku tidak mengenal kamu. aku tidak mengenal kamu. Karena itu Ya, berjaga-jagalah, karena itu berjaga-jagalah. sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Puji Tuhan. Ini suatu perumpamaan yang tidak asing lagi buat kita. Mungkin kita sudah berapa kali mendengar ini, tapi mari kita periksa kembali keadaan kekristenan kita, rohani kita. Apakah kehidupan rohani kita seperti 5 gadis yang bodoh atau seperti 5 yang bijak? 5 yang bodoh ini menggambarkan gereja Tuhan, anak Tuhan yang tidak ada persiapan. Menunjuk anak Tuhan atau menggambarkan anak Tuhan yang kurang memperhatikan firman Allah. Sedangkan 5 yang bijak sangat memperhatikan firman Allah. Nah ini, bagaimana kita ini? Apakah kita ini termasuk yang bodoh, yang kurang memperhatikan firman Allah? Atau 5 gadis yang bijak yang sangat memperhatikan firman Allah? Jangan dianggap enteng. Jangan dianggap biasa. Oh, enggak ke gereja enggak apa-apa. Oh, enggak dengar firman Tuhan enggak apa-apa. Malas enggak apa-apa.
jangan bilang nggak apa-apa. Karena kebodohan akibatnya fatal, Tuhan tidak mengenal. Itu karena kebodohannya. Bodohnya di mana? Apakah 5 gadis yang bodoh ini dia nggak ngerti apa-apa? Ngerti, pinter. Mungkin secara jasmani, secara duniawi, 5 gadis yang bodoh ini, wah, kita kalah lah. Tapi secara rohani, di hadapan Tuhan, ternyata bodoh. Jadi kepandaian yang kita miliki itu tidak bisa menjamin keselamatan kita. Tidak bisa. Kekayaan yang kita miliki tidak menjadi jaminan untuk kita bisa selamat. Tapi penghargaan kita kepada firman, itulah yang menjamin kita untuk bisa selamat dari hukuman yang kekal. Apakah kita ini termasuk 5 gadis yang bijak yang sangat memperhatikan firman Allah, atau seperti 5 yang bodoh, acuh tak acuh? Nah, kita sudah mendengar firman Tuhan ini. Kalau kita ini bijak, mendengar, melakukan, berubah. Tapi kalau bodoh, ya cuek aja. Tidak ada kemajuan, tidak ada pelaksanaan terhadap firman yang sudah didengar, tetap bertahan dengan kebodohan. Ingat, kebodohan itu akibatnya Tuhan tidak mengenal. Mau dikenal Tuhan? Kasihilah Tuhan. Kalau kita menjadi anak Tuhan, walaupun sudah jadi orang Kristen, sudah ke gereja, rajin, melayani dan lain sebagainya, tapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tidak kenal kita. Tapi Tuhan hanya mengenal orang yang mengasihi Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 3. Ini kalau mau dikenal Tuhan. Ya, seperti 5 gadis yang bijak dikenal, tapi yang bodoh tidak dikenal oleh Tuhan. Kalau kita mau dikenal oleh Tuhan, nah ini 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Mau dikasih Allah? Kasihlah firman. Perhatikan firman. Jangan sampai kita hari ibadah berada di luar. Tuhan kasih kesempatan ibadah, kerja, cari duit. Bukannya nggak perlu duit. Kerja boleh, harus kerja memang. Tapi waktu ibadah harus diperhatikan. Kalau jadi Kristen yang bodoh, waktu ibadah, waktu kesempatan bisa mendengar, menerima firman, ya gunakan untuk yang lain. Itu bodoh. Nggak ada persiapan. Mau ibadah juga nggak ada persiapan. Mau melayani Tuhan nggak ada persiapan. Semua serba dadakan. Ini bukan tahu bunder. Ya, saudara dengar kalau tahu keliling itu, tahu bulat, dadakan. Ya, untuk perkara rohani itu harus ada persiapan. Paling tidak saudara mau ibadah di rumah sudah siap-siap. Sebelum waktunya sudah siap. Makanya saya selalu belajar tepat. Sebelum ibadah, ya sebelum jemaat datang, saya duluan datang. Ya. Sebab saya harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Bukan jemaat nanti sudah datang semua, baru pendetanya baru datang di belakang. Hamba Tuhan itu harus menjadi teladan. Pelayan harus menjadi teladan. Ya. Sebelum yang lain datang, kita datang duluan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita merendahkan diri dulu di bawah kaki Tuhan. Sembah Tuhan dulu. Itu berarti ada persiapan. Bukan dadakan kayak tahu bunder itu. Kayak tahu bulat. Ya, harganya 500, dadakan, ya digoreng. Nah. Kita nggak bisa mendadak, itu harus ada persiapan.
5 gadis yang bodoh itu menggambarkan anak Tuhan yang tidak ada persiapan. Bawa pelita, dikatakan tidak bawa minyak. Bagaimana pelita bisa menyala terus kalau nggak ada minyaknya? Tapi yang bijak ya tahu, kalau pelita itu menyala, nanti minyaknya bisa habis, dicokin lagi. Makanya ada persiapan. Yang satu bawa pelita, yang satu bawa persiapan, persediaan. Kalau yang bodoh enggak, bawa pelita, ini kosong. Nah, karena mempelai itu lama nggak datang-datang sampai tengah malam, ini puncaknya dosa, puncaknya kejahatan, kegelapan. Nah, di situ mempelai laki-laki datang, ada suara. Suaranya apa? Yesus juru selamat? Enggak. Tadi yang kita baca, mempelai datang. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti, dia akan datang sebagai mempelai laki-laki dari sorga, yang akan menjemput gerejanya yang sudah siap sebagai mempelai perempuannya. Kita harus kenal Yesus sebagai mempelai laki-laki dari surga. Pengenalan kita kepada Tuhan jangan cuma berhenti kita mengenal Yesus sebagai tabib. Kalau sakit baru perlu Yesus, kalau sehat enggak perlu. Ya orang sakit kan ke dokter kalau sakit kan, kalau perlu aja. Karena sakit ya butuh dokter. Enggak, sudah ada dokter, udah tinggalkan, enggak ada hubungan lagi. Jangan pengenalan kita kepada Tuhan hanya sebatas sebagai tabib. Hanya kalau sakit perlu Yesus. Nanti kalau sudah sehat enggak perlu Yesus. Jangan. Untuk kita bisa menjadi mempelai perempuannya Tuhan, kita harus mau dengar kabar mempelai. Saudara kalau diundang dalam perkawinan, undangannya apa? Enggak mungkin undangan sunatan, enggak kan? Pasti undangan mempelai. Nah, begitu juga kalau kita mau menjadi mempelainya Tuhan, kita harus mau terima kabar mempelai. Firman Tuhan yang keras. Ya di sini jelas 10 gadis tadi terpisah menjadi 2, yang bodoh dan bijak. Yang bodoh itu nggak ada persiapan sama sekali. Sedangkan yang bijak, dia pintar, ada persiapan. Kalau kita mendengar firman Tuhan, ayo kita harus maju, kita harus meningkat dalam ibadah kita, iman kita harus meningkat, menjadi dewasa. Jangan hanya berhenti di pintu saja. Cukup percaya saja lah, nggak cukup. Setelah kita percaya kepada Tuhan, kita harus bertobat. Bertobat itu artinya meninggalkan cara hidup yang lama. Jangan ke gereja percaya Yesus, tapi hidupnya tetap seperti dulu saja. Misalnya ya, sebelum kenal Tuhan Yesus merokok. Maaf ya kalau ada yang merokok di sini. Ya terserah saudara mau merokok terus boleh. Enggak ya boleh, saya enggak mau maksa. Tapi kalau mau selamat ya bertobat. Ya, bertobat artinya meninggalkan cara hidup yang lama. Kemudian hidup yang lama itu harus mati dan dikubur dalam baptisan air. Sudah mati baru dikubur. Dibaptis dalam Tuhan kasih kehidupan yang baru. Setelah hidupnya betul-betul baru, Tuhan kasih Roh Kudus untuk memenuhi kehidupannya. Kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus untuk dipimpin kepada segala kebenaran, kekudusan. Kita harus mau dibawa ke ruangan kudus itu. Sebab bukan berhenti di ruangan kudus saja, kita akan dibawa kepada ruangan Maha Kudus. Nah, sebabnya jadi Kristen harus meningkat, bertumbuh. Nah, di sini ibadah saya merindukan supaya ibadah ini meningkat, rohani jemaat meningkat. Kita harus mengalami kemajuan.
bukannya berhenti. Kalau sekolah tetap tinggal di situ terus, kelas 1 terus, dari dulu kelas 1 terus. Kira-kira pinter apa bodoh? Setahun yang lainnya sudah kelas 2, ini tetap kelas 1. Nanti tahun lagi yang lainnya sudah naik lagi, itu masih tetap di kelas 1 aja. Kok nggak naik-naik? Berarti apa? Hah? Kalau nggak naik-naik berarti apa? Saudara yang ngomong loh ya. Iya, kalau nggak naik-naik kan bodoh jadinya. Tapi kalau pinter, bijak, waduh, jenius, waduh cepat meningkatnya. Mungkin jasmani saudara jenius, pinter. Periksa rohani kita, pinter enggak? Bijak enggak? Kalau bijak pasti cepat naik. Begitu mendengar, melakukan. Kalau mendengar tidak melakukan, berarti bodoh. Matius 7. Ayat yang ke-24. Mulai. Matius pasal 7. Ayat 24. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, Nah, saudara dan saya saat ini mendengar perkataan Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan melakukannya, terus melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana, itu sama dengan orang yang bijaksana, 5 garis yang bijak. yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Kemudian turunlah hujan, Nah, dan datanglah banjir. ya. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Nah, rumah itu kuat sebab didirikan di atas batu, sebab mendengar kemudian melakukan. Tapi yang enggak melakukan, Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini kalau sedang mendengar firman Tuhan, dan tidak melakukannya, tapi enggak mau melakukan, enggak ada perubahan, enggak ada peningkatan. ia sama dengan orang yang bodoh, Nah, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. ya. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Boh, hancur ndak karuan. Ayo. Kita bijak atau bodoh? Kalau bijak, mendengar firman kemudian berubah, melakukan, mengalami peningkatan. Tapi kalau bodoh, cicing wae. Maju enggak, mundur enggak, mandek. Kalau kita rohani kita mandek, enggak ada maju, enggak ada kemajuan, enggak ada peningkatan. Apakah saudara mau enggak dikenal Tuhan? Mau enggak dikenal Tuhan? Mau? Kalau enggak mau enggak dikenal Tuhan atau mau dikenal Tuhan, harus maju, harus bijak, harus mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan hanya mengenal orang yang mengasihi Dia. Saudara mengasihi Tuhan enggak? Mengasihi Tuhan? Amin. Yohanes 14 ayat 15. Ini buktinya. Kalau kita mengasihi Tuhan harus dibuktikan, bukan hanya di mulut. Oh, saya mengasihi Tuhan, tapi nggak ada buktinya. Apa buktinya? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, Nah, kalau kita tadi mengatakan mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. kamu akan menuruti segala perintahku kalau mengasihi Tuhan, ya. Terus, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. nah, ayat 23. 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dia akan menuruti firman-Ku. dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, Bapa mengasihi dia, dan kami amin. akan datang kepadanya, Ya, dan diam bersama-sama dengan dia. oh, ada persekutuan dengan pribadi Yesus. Kalau mengasihi, dibuktikan dengan menuruti segala perintahnya. Nah, perintahnya apa? Saudara, ibadah minggu sekali enggak cukup.
Kalau kita masuk dalam ruangan kudus, menjadi Kristen yang mengalami pengudusan, di situ ada 3 alat. Pelita emas, meja roti, mezbah dupa. Kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan, nurut segala perintahnya. Perintahnya kita harus melaksanakan ibadah. Ibadah raya seperti sekarang. Ibadah penyembahan itu harus ada. Ibadah pendalaman Alkitab harus kita lakukan. 3. Ibadah raya pelita emas, pendalaman Alkitab meja roti, penyembahan mezbah dupa. Itu ibadah paling tinggi itu mezbah dupa itu. Tapi seringkali dikecilkan, dianggap kecil. Cuman menyembah. Padahal mezbah dupa itu satu ibadah yang paling tinggi daripada yang lain. Sebab dekat pintu tirai, mendekati ruangan Maha Kudus. Tapi justru itu dikecilkan, nggak butuhlah penyembahan. Makanya jadi anak Tuhan yang nggak suka menyembah Tuhan, yang umum-umum aja. Saudara, kalau kita tetap bertahan menjadi Kristen umum saja, tidak mau meningkat menjadi bijak, bisa-bisa kita nggak dikenal Tuhan. Kalau nggak dikenal Tuhan, bisa masuk surga nggak? Nggak kenal, malah diusir sama Tuhan. Matius 7 ayat 23. Ya, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, ya, kita nggak menjadi Kristen yang bijak, bisa-bisa kita bukan hanya nggak dikenal, diusir. Ya. Pada waktu itulah, Ya. aku akan berterus terang kepada mereka. Aku akan terus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalah daripadaku, Pergi dari hadapanku. kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, nggak ada kasih. Bukan hanya nggak kenal, diusir sama Tuhan. Aku tadi diusir sama Tuhan, kemana? Kalau nggak ke neraka. Nah itu sebabnya mari ya, saya nggak maksa. Tapi saya memberi kesempatan. Maukah kita menjadi jemaat yang seperti 5 gadis yang bijak? Yang nggak bodoh. Kalau bodoh mendengar nggak melakukan, ya tetap begitu aja. Tapi kalau bijak, mendengar siap melaksanakan. Kenapa? Mengasihi Tuhan. Ini tantangan. Ya. Firman Tuhan bukan semakin lembek. Firman Tuhan kalau dibuka rahasianya itu semakin keras, semakin tajam untuk menyucikan kehidupan kita. Siap-siap ya. Ya. Sebab kita mau tidak mau harus menjadi Kristen yang dewasa. Bukan cuma terima susu, firman Tuhan yang ringan-ringan, yang ya meninak bubukan. Enggak, kalau sudah dewasa, dia pilih firman yang keras. Tapi kalau belum dewasa, masih anak-anak rohaninya, ya nggak bisa terima yang keras, nggak tahan, mundur. Ya. Haleluya. Tuhan pilih yang sedikit, tapi yang bermutu, yang bijak. Banyak kalau bodoh, mundur, Tuhan biarin. 5.000 dibanding 12, kalau pendeta pilih yang 5.000, sebab pemasukannya banyak. Kalau cuma 12, pemasukannya sedikit. Nah itu kalau pandangannya ke dunia. Kalau saya belajar, mau banyak mau sedikit, saya melayani Tuhan. Saya dipelihara oleh Tuhan. Jadi cukuplah. Ya. Tuhan tidak membiarkan saya kekurangan. Ya. Ada yang tanya, Om, kalau makanan sehari-hari ya dengan jemaat yang sedikit bagaimana? Ya jalan. Lalu biaya-biaya yang lain bagaimana? Ya bisa. Tuhan itu ajaib. Bisa mengadakan yang tidak ada jadi ada. Firman Tuhan berkuasa mengadakan yang tidak ada jadi ada. Saya butuh apa? Tuhan sediakan. Bahkan yang belum
saya pikirkan, belum pernah saya lihat, belum pernah saya dengar, Tuhan juga sediakan kalau saya mengasihi Tuhan. Begitu juga saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang belum pernah kita dengar, belum pernah kita lihat, itu Tuhan sediakan. Itu ada ayatnya. Tuhan sediakan bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ini. Itulah sebabnya ya dengan perumpamaan tadi. Mari kita mau bangkit. Jadi Kristen yang cepat tanggap kepada firman. Seperti seorang murid, ya, jangan biasa-biasa aja. Minggu kalau nggak males, kalau kiyeng ya ke gereja, kalau nggak kiyeng ya nanti lagi lah. Jangan begitu. Terserah, saudara mau bangkit, mau berubah menjadi seperti lima yang bijak, atau tetap bertahan seperti yang lima yang bodoh. Dan akhirnya Tuhan tidak mau kenal, tidak mengenal. Ayo, saudara, kita mendengar suara mempelai datang, ya, semua yang tidur tadi, 10 yang tidur, semua sama-sama tidur. Tapi walaupun sama-sama tidur, ada perbedaan. Kalau yang 5 yang bodoh tidur pules, tapi 5 yang bijak matanya merem, hatinya bangun. Ini mempelai Tuhan ini. Mata boleh merem, tapi hatinya bangun, berjaga. Mana ayatnya? Kidung Agung 5 ayat 2. Kidung Agung pasal 5 ayat 2. Ya. Boleh tidur, tapi hatinya berjaga. Itu yang dimiliki oleh 5 gadis yang bijak. Ya, Kidung Agung pasal 5 ayat 2. Aku tidur, Aku tidur, tetapi hatiku bangun. tetapi hatiku bangun. Ya, terima kasih. Itu yang dimiliki oleh 5 gadis yang bijak. Biarpun sama-sama tidur, tapi yang bijak ini hatinya bangun. Oleh sebab itu begitu ada suara mempelai datang, semua bangun, dan yang bijak sudah dalam keadaan siap. Yang bodoh nggak ada persiapan. Nah, kelabakan, nggak ada persiapan. Semua kalau nggak ada persiapan jadinya kelabakan. Ya enggak? Saudara mau ibadah, waduh jamnya sudah mepet, wah blok. Akhirnya ada yang ketinggalan. Nah, ini kan. Makanya perlu ada persiapan. Kalau mau ke gereja harus siap-siap. Mau melayani harus siap-siap. Tuhan sebelum datang kita juga harus siap. Jangan sampai Tuhan datang kita dalam keadaan nggak siap, seperti 5 gadis yang bodoh tadi. Pintu sudah ditutup, dia pergi kembali, pintu sudah ketutup, ketok-ketok pintu nggak bisa dibuka. So, Tuhan tidak kenal. Sebelum terlambat, saudara, mari sekarang ini semua berjalan cepat. Semua semakin canggih. Kalau dulu mau kontak dengan saudara harus bikin surat ke kantor pos dulu, baru tunggu berapa hari surat baru datang, baru dengar beritanya begini. Sekarang canggih. Tinggal tekan tombol, dak, udah sekarang ngetik, sekarang sampai. Canggih ya. Waduh. Tapi rohani anak-anak Tuhan bukan semakin canggih, semakin berkurang, semakin merosot. Sebab waktunya habis di HP. Untuk membaca firman Tuhan sampai nggak ada waktu. Untuk berdoa sampai nggak ada waktu. Untuk ibadah sampai lupa waktu. Bukan 5 waktu, lupa waktu. Saudara kita bisa 5 waktu. Nah, kita 1 waktu aja sudah lupa. Mereka 5 waktu, waduh, rajin sekali. Nah, makanya ibadah itu harus ditambah.
Kita cukup 3 waktu aja sudah. Ya. Ibadah umum, pendalaman Alkitab, doa penyembahan. Itu sudah menurut pola tabernakel. Kalau ibadah sekali enggak cukup. Saudara makan berapa kali? Berapa kali makan? Di rumah? Paling enggak 3 kali. Atau lebih tak? Pagi, siang, sore atau malam. 3 kali makan jasmani, maunya 3 kali. Suruh makan sekali, masih lapar. Coba kalau rohani kita seperti itu, bagus. Aduh, kalau saya ibadah cuma minggu, rohani saya masih lapar, kepingin makan lagi. Itu bagus. Jangan cuma jasmaninya aja, makan sekali. Aduh, masih lapar, siang sudah lapar, apalagi malam nggak makan, lapar lagi. Kalau jasmani maunya makan terus. Tapi rohaninya cukup sekali, kadang-kadang sebulan sekali. Kenyang enggak? Lapar loh. Dan kalau lapar rohaninya bahaya. Nanti iblis yang datang. Contohnya Yesus waktu lapar. Siapa yang datang? Iblis. Ngapain iblis? Mau menjatuhkan. Ya kasih tawaran-tawaran. Ya, anak-anak Tuhan banyak yang jatuhnya di situ. Karena rohaninya lapar, ya. Iblis datang menawarkan sesuatu, nggak usah ibadah, nggak usah dengar firman, nggak usah jadi orang Kristen. Pokoknya kamu cukup. Pokoknya kamu dapat duit. Udah tinggalkan ibadah, tinggalkan Yesus. Dunia dikejar. Dunia sedang lenyap kok dikejar. Ya. Ya, mari saudara, kita harus berubah. Kita harus mau maju. Jangan sampai ketinggalan. Dunia sudah begitu maju dalam segala hal. Rohani anak Tuhan ketinggalan. Ya. Haleluya. Dunia sudah semuanya canggih. Anak Tuhan rohaninya, masih amburadul. Kadang ibadah, kadang enggak. Dengan segala macam alasan inilah, itu, dan lain sebagainya. Hanya Tuhan yang tahu. Semua alasan yang kita lakukan itu dilihat oleh Tuhan. Betul-betul karena tidak bisa, karena sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan harus dikerjakan, atau karena kemalasan dan lain sebagainya. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau saya hamba Tuhan hanya mendoakan, Tuhan ini enggak hadir, ini enggak hadir, kenapa? Mungkin sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau di rumah nganggur-nganggur saja, enggak mengerjakan apa-apa, enggak ke gereja, itu salah besar. Dan harus bertobat sebelum terlambat. Jangan sampai kita enggak dikenal oleh Tuhan karena kebodohan rohani kita. Ya, kalau bodoh sudah Tuhan enggak kenal. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita enggak akan dikenal. Bahkan orang yang tidak mengasihi Tuhan, ada ayatnya tuh, terkutuklah dia, Maranatha. Wah, lebih ini lagi. Nah, mari kita jangan tanggung-tanggung jadi orang Kristen. Kita harus mau ada kemajuan. Ya. Kita harus cepat tanggap terhadap firman. Jangan saudara anggap ini itu perkataan Om Samuel. Jadilah Kristen yang rohani. Memang saya ngomong, tapi saya menyampaikan firman. Firman Tuhan ini, ya untuk persiapan, tanya istri saya. Saya duduk berapa jam? Ya, kadang-kadang ulangi lagi, duduk lagi. Ya, berjam-jam. Cuma disampaikannya enggak ada sejam. Persiapannya lama. Nah, kalau kita cuma mendengar, mudah. Tapi diteruskan, setelah mendengar, melakukan. Itu namanya dengar-dengaran. Semua orang bisa mendengar. Tapi untuk dengar-dengaran perlu, seperti Pak Widi katakan tadi, ada pergumul. Nah, hidup ini pergumulan. Kalau nggak salah Ayub 9 itu. Hidup itu berat memang. Artinya harus bergumul.
dan menang. Bersama Tuhan kita menang. Tapi kalau nggak bersama Tuhan ya kalah terus. Dikalahkan dengan kemalasan, dikalahkan dengan segala macam hal. Jadi kalau kita mau beribadah harus bergumul. Sebab tantangannya banyak nanti. Tantangan yang paling dekat daging kita sendiri. Aduh, ini musim hujan, nggak bisa bangun pagi. Aduh, masih dingin. Sudah bangun kemulan lagi. Apa kemulan itu? Ya, sudah bangun, pakai selimut lagi karena hawanya dingin. Nantilah belum jam 9 sudah tidur lagi. Nanti bangun, lah kok jam 12? Nah, sudah kebablasan. Makanya harus ada persiapan. Jangan sampai kita ya dadakan ngepas, wah ketinggalan nanti. Ya. Nah, mau seperti 5 gadis yang bijak? Maju. Hari Selasa ada doa penyembahan. Hari Kamis ada pendalaman Alkitab. Mau datang? Marilah datang. Saya mengundang. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Mari kita datang untuk mendalami firman Tuhan. Ini undangan mempelai loh. Di Wahyu ada. Coba baca. Ada undangan. Wahyu pasal 22 kalau tidak salah ya. Jangan marilah itu. Wahyu pasal 22 ayat 17. Ya. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Roh dan pengantin perempuan itu berkata apa? marilah. Marilah, dia mengajak. Dan barang siapa yang mendengarnya, Barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata, hendaklah ia marilah. berkata, marilah, ajak lagi. Dan barang siapa yang haus, Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. ia datang. Dan barang siapa yang mau, Ya, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. nah, Tuhan sediakan. Yang haus datang. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang datang kepada dia tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi, ada kepuasan. Roh pengantin ini, roh mempelai ini, siwata mengundang, mari. Kemudian yang mendengar, ada lagi yang mari. Ayo saudara, setelah kita mendengar nih firman Tuhan, kalau kita nih jadi Kristen yang bijak, kita bisa ngajak yang lain. Kita sudah mendengar, marilah kita datang, dan kita ngajak yang lain juga, mari. Ayo kita ajak. Istri-istri yang sudah datang gereja, suaminya ajak. Saudaranya diajak. Enggak mau, ya udah. Jangan dipaksa. Yang mau aja. Sebab di sini tadi yang haus, ya. Yang mau, ayo datang. Yang enggak mau, ya udah. Tapi jangan nyesel nanti. Ya. Yang mau datang berbahagia. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita harus menjadi seperti 5 gadis yang bijak. Ya. Jangan pintar jasmaninya, tapi rohaninya di hadapan Tuhan bodoh. Mendengar firman, enggak mau melakukan. Kenapa? Wah, banyak hal inilah dan lain sebagainya. Padahal Tuhan mau supaya kita setelah mendengar melakukan. Mendengar lagi melakukan. Dipanggil marilah, manggil lagi juga yang lain. Mari. Nah ini roh mempelai begitu. Tidak egois, tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Ya. Haleluya. Nah, dan 5 gadis yang bijak ini juga sama dengan sikap daripada domba yang mendengar kemudian melakukan.
Domba itu kedudukannya ada di belakang, gembala di depan. Yohanes 10 ayat 4 dan 5. Yohanes 10 ayat 4 dan 5. Ya. Ayat yang keempat. Ya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, ia itu adalah gembala. Yesus sebagai gembala yang baik ada di depan, dan domba-domba itu mengikuti dia. berarti di belakang. Nah, masih. Kalau gembala di belakang, yang digembalakan di depan itu gembala apa namanya? Pinter. Ya, kenapa di belakang? Nunggu telur yang jatuh. Itu gembala bebek. Tapi kalau gembala domba, gembalanya di depan, domba di belakang. Nah, ini dalam penggembalaan, domba harus menurut gembala. Dalam Wahyu ada 7 jemaat, masing-masing 1 malaikat, masing-masing 1 gembala. Kalau itu jemaat Efesus, gembalanya di mana? Ya di Efesus. Kalau di Pergamus, gembalanya di mana? Ya di Pergamus. Jadi setiap 7 jemaat itu masing-masing 1 malaikat, 1 gembala. Di mana kita ditempatkan di situ? Yaitu gembalanya. Tapi gara-gara COVID, banyak jemaat yang tidak tergembalakan. Banyak jemaat gak seperti jemaat yang di Wahyu itu. Kalau jemaat itu di Efesus, ya gembalanya di Efesus. Tapi saya dengar kemarin ada jemaat di Cirebon. Dia digembalakan di satu gereja di sini. Gembalanya mah gembala saya di Jombang. Loh kenapa di Jombang? Ya saya ikut live streaming. Jadi saya dengan khotbah lewat HP saja. Jadi nggak pernah gereja, males. Bahaya. Ya. Jemaat itu harus digembalakan. Dan tidak mungkin ada sesuatu kemudian, wah Pak Gembala yang di Jombang dihubungin, saya yang ini, tidak mungkin dia datang. Tadi gembala yang dekat. Inilah. Jadi gara-gara COVID banyak jemaat yang tidak mengalami penggembalaan yang sehat. Dan banyak hal lagi. Kalau saya perhatikan, waduh, kacau. Satu jemaat masing-masing 1 gembala. Ada yang satu gereja gembalanya banyak. Yang mau diturut yang mana nih? Nah, kalau banyak 1 dikasih, 1 enggak disenangi, yang ini disenangi, yang ini enggak. Jadi kalau lebih dari 1, gitu. Ya, jadilah jemaat yang sehat dalam penggembalaan. Iya. Jangan sampai jadi jemaat enggak memiliki sikap seperti domba yang tidak tergembalakan, yang tidak mau digembalakan, dan ibadahnya menurut maunya sendiri. Ada jemaat yang enggak mau digembalakan. Saya mau ke gereja mana saja bebas. Saya enggak mau terikat dengan satu gereja. Itu enggak sehat. Tidak sesuai dengan firman Allah. Yang sehat ya digembalakan, nurut dalam penggembalaan, enggak ibadah menurut maunya sendiri. Kalau ibadah menurut mau sendiri itu namanya pemberontak. Dan sekarang ini banyak jemaat yang pemberontak. Kalau sudah ada sikap berontak, apakah dia mengalami penyucian? Enggak. Yesaya 30
ayat 1. Kalau sudah ada sikap pemberontak, tidak taat, tidak tunduk, tidak menurut dalam penggembalaan, Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak Celakalah anak-anak pemberontak, jemaat yang memiliki sikap pemberontak, itu ada kata-kata celaka. demikianlah firman Tuhan, Iya, kata firman Tuhan. yang melaksanakan suatu rancangan Ya, yang bukan daripadaku, rancangannya sendiri tapi tidak sesuai dengan maunya Tuhan. yang memasuki suatu persekutuan Masuk dalam persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, bukan oleh dorongan rohku. sehingga Apa dosa akibatnya? mereka bertambah-tambah. Bukan penyucian yang terjadi, tapi dosanya bertambah. Dosa apa? Dosa pemberontakan. Tidak tunduk, tidak taat sama suara gembala. Itu meningkat dalam dosa, tapi kadang-kadang nggak disadari. Nah, sudah ada roh pemberontak. Tidak tunduk, tidak taat dalam penggembalaan, tidak dengar-dengaran kepada seorang gembala yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menggembalakan. Jangan sampai ada pemberontak-pemberontak. Tapi jadilah seperti 5 gadis yang bodoh, jadilah seperti domba yang dengar-dengaran kepada suara gembala. Yang bijak. Gadis yang bijak dan juga domba yang dengar-dengaran. Ya. Haleluya. Bakal nggak dengar-dengaran, nggak seperti domba, tidak seperti 5 gadis yang bijak, ya bodoh. Tidak seperti domba, ya kambing. Nah, ya. Kalau kita mau dikenal Tuhan, jadilah seperti yang bijak, jadilah domba yang dengar-dengaran. Kira-kira saudara mau nggak memiliki sikap seperti domba? Jangan dombing. Tahu dombing? Ya domba ya kambing. Ya, tapi jadilah seperti domba. Domba itu bagaimana sikapnya domba? Nah, saudara mau tahu sikapnya domba? Kalau saudara lihat domba beneran, nggak ngerti. Tapi kalau sikap domba lewat kebenaran firman, kita baca dalam Matius pasal 25. Bagaimana domba itu? Matius pasal 25 ayatnya yang ke 31 mulai. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, Apabila anak manusia itulah Yesus datang dalam dan kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan dia, ya disertai dengan malaikat-malaikat, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. ya Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, semua bangsa akan dikumpulkan, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, ya, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. ya, domba dan kambing dipisahkan. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, Domba di sebelah mana? Kanan. dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kambing sebelah kiri. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Pada domba. "Mari, Mari. hai kamu yang diberkati Domba itu oleh Bapakku, diberkati oleh Tuhan. terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Iya, bagaimana sikap domba itu? Sebab ketika aku lapar, Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. kamu beri aku makan. Ketika aku haus, Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, Ya. kamu memberi aku tumpangan. Nah, Ketika aku telanjang, Ya. kamu memberi aku pakaian. terus, Ketika aku sakit, kamu melawat aku. nah, Ketika aku di dalam penjara, Ya. kamu mengunjungi aku. iya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Nah, Tuhan, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar kapan kami memberi melihat engkau makan? lapar? Dan terusnya, Dan atau haus memberi engkau makan, Ya. atau haus dan kami memberi engkau minum? iya, Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing iya, dan kami memberi engkau tumpangan, terus, atau telanjang dan Ya. kami memberi engkau pakaian? hmm, Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara Ya. dan kami mengunjungi engkau?
Dan raja itu akan menjawab mereka. Raja itu akan berkata gimana? Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk Segala salah seorang sesuatu yang kamu lakukan untuk orang yang dari saudaraku yang paling hina ini, ya kamu akan melakukannya untuk aku. Kamu telah melakukannya untuk aku. Bukan akan, telah. Iya, ya agak meleset sedikit tadi. Bukan akan, tapi telah melakukannya untuk aku. Itu domba, terima kasih. Jadi domba ini ada perbuatan baik. Kalau jemaat itu sudah dididik, sudah dibentuk oleh firman Tuhan, ya. Saya lihat jemaat di Sumedang itu, firman Tuhan bekerja, itu gembalanya setiap tahun jas ganti, setiap tahun bikinan jas, sampai banyak jas. Domba ada perbuatan, berikan pakaian. Dia nggak lihat, pendeta saya sudah kaya jadi nggak usah. Enggak. Kalau domba itu ada perbuatan-perbuatan baik, melakukan kepada saudaraku yang paling hina. Siapa yang paling hina? Pekerjaan sebagai gembala itu waktu bangsa Israel itu, ya, di Mesir, pekerjaan gembala itu adalah pekerjaan yang paling hina. Jadi Tuhan katakan, apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau saudara berbuat sesuatu, ya, mungkin saudara ngasih sesuatu kepada saya, pada gembala, itu saudara berbuat kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati. Nah, saya kadang-kadang menyampaikan firman Tuhan, ada yang melakukan. Ini Om, Epin ingat sama Om. Nah, Epin nggak tahu ngasih apa gitu. Bukan soal barangnya, tapi buahnya. Pak Encan dulu yang sudah dipanggil Tuhan juga begitu. Kalau saya makan enak, gembala saya makan apa ya? Ingat gembalanya. Tapi Tuhan sudah panggil. Kalau dia makan enak, dia ingat gembalanya. Separuh dia makan, separuh. Nah. Kalau dia dapat dari siapa gitu, ingat gembala. Itulah sikap daripada domba. Kalau di sini jemaat sudah dikerjakan firman, memiliki sikap sebagai domba, pasti semua diberkati Tuhan. Amin. Mau diberkati? Jadilah seperti domba dan pasti Tuhan kenal. Ya, sebab apa? Seperti lima gadis yang bijak, mendengar melakukan lagi. Enggak rugi, saudara. Kalau saudara berbuat sesuatu kepada gembala, enggak akan hilang. Tapi dia gembala agung, tahu, ini memperhatikan gembala. Dia ganti dengan lipat-lipat. Tapi kalau kambing, kambing itu dari kecil suka nyeruduk, saudara. Ya enggak? Saudara lihat kambing itu, suka nyeruduk, sudah, gitu terus. Nah, kambing itu. Dan kambing ini dikatakan ayat selanjutnya tadi, enggak ada perbuatan baik, enggak ada buahnya. Seperti lima gadis yang bodoh. Dengar firman Tuhan, ngerti firman Tuhan, tapi enggak ada perbuatan apa-apa. Bodoh di hadapan Tuhan. Tapi kalau bijak, dia cepat melakukan dan Tuhan pasti perhitungkan. Ya, haleluya. Jadi, mari jangan sampai kita seperti lima gadis yang bodoh. Jadilah Kristen yang bijak. Yang dengar. Ya, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tanda-tanda akhir zaman sudah Tuhan nyatakan. Tinggal kita harus berjaga-jaga. Ya, jangan sampai kita tidur rohaninya. Bangunlah. Bangkitlah dari antara orang mati. Bangunlah dari orang yang tidur rohani. Supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Jangan jadi yang bodoh. Jadilah yang bijak. Ya. Kalau kita bijak, murid mendengar melakukan pasti lulus.
Seorang murid kasih pelajaran, dia praktekkan sungguh-sungguh, naik. Kuliah berapa semester dia sungguh-sungguh lulus. Ya nanti kuliah dapat nilai yang bagus. Ya, sukses. Haleluya. Sebab rajin juga ibadahnya. Ya. Ada orang nggak ada orang datang. Ya. Kecuali berhalangan. Ya. Makanya kalau jemaat itu domba, sudah sebagai domba, dia pasti ada komunikasi dengan gembala. Ya. Saudara nggak datang, kasih tahu gembalanya, Om, saya nggak bisa hadir sebab ada tugas ini dan, nah itu domba itu. Om, saya nggak bisa hadir karena halangan ini. Nah, kasih tahu. Eka kadang-kadang juga kasih tahu ada. Om, hari Kamis, hari Selasa sama Kamis saya nggak bisa ikut karena ada persiapan. Nah, ada pemberitahuan. Domba ini. Mari kita belajar dari yang kecil. Dari yang kecil dulu. Tunjukkan sikap sebagai domba yang mau dengar-dengaran supaya dikenal oleh Tuhan. Kita boleh masuk dalam pesta kawin anak domba menjadi sedang mempelai perempuan Tuhan. Jangan tunggu pintu ditutup baru berubah. Nggak bisa. Sudah pintu tutup baru berubah. Tubuh kita sudah terbentuk baru mau cari, lambat. Sekarang ini mari kita mau maju, mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau saudara tekun setia dalam ibadah, membuat saya semakin sibuk mempersiapkan firman. Saudara, kalau saudara rajin, Selasa hadir, Jumat hadir, mau nggak mau saya dipacu untuk lebih lagi. Kamis sama Selasa. Ya, ingatnya Jumat aja. Kamis sama Selasa. Berarti saudara mendorong saya untuk lebih rajin lagi dalam mempersiapkan firman. Kalau saudara cuma datangnya hari Minggu, nanti yang membuat saya jadi malas-malas. Masih lama Minggu. Tapi kalau sudah Selasa sama Kamis, Minggu sudah selesai ibadah, besoknya sudah persiapan lagi untuk hari Selasa. Selasa sudah selesai, besoknya persiapan lagi untuk Kamis. Nah, sibuk sudah. Saudara sibuk bekerja, saya sibuk siapkan firman. Sama-sama kita sibuk. Tapi kalau Tuhan datang, kita sama-sama mengalami pengangkatan. Enggak ada yang tertinggal. Kalau kita sama-sama ya sibuk dalam perkara rohani juga. Puji Tuhan. Sebentar kita akan bersekutu dengan korbannya Kristus. Kita yakin dengan korbannya Tuhan akan menyembuhkan yang sakit. Tuhan akan menyucikan dengan darahnya segala dosa pelanggaran kita. Dan kita akan terus dikuduskan. Bukan hanya dibenarkan, tapi Tuhan mau menyucikan kita. Ya, setelah kita percaya Yesus, bertobat, dibaptis, diberi Roh Kudus, kemudian meningkat dalam kekudusan sampai sempurna. Itulah rencana Tuhan bagi kita semua. Oleh sebab itu kita persiapkan diri untuk kita sama-sama akan bersekutu dengan korbannya dan gunakan waktu yang ada yang sudah dipersingkat oleh Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Saya harap hari Selasa dan Kamis ada yang hadir. Kalau saudara mau bijak, cepat tanggap, cepat lakukan. Kalau kita mau bertahan dengan 5 gadis yang bodoh, ya udah santai aja. Ya. Kalau Tuhan datang, jangan nyesal kalau kita tidak dikenal oleh Tuhan. Tapi saya harap supaya kita semua ya dikenal oleh Tuhan. Karena mau mengasihi Dia, mau meningkat rohaninya semakin dewasa. Sebab yang menjadi mempelai itu adalah orang yang sudah dewasa. Kalau belum dewasa, nggak bisa jadi mempelai. Makanya dewasalah rohani kita. Tuhan memberkati.